sempat juga ada Moskov ada waktu zamannya SPD baru keluar, Leslie betul. Jadi banyak, jadi mereka percaya untuk si Kairi masih bagus-bagus aja untuk Onyx sekarang. Yap, dan walaupun nantinya Leslie pun diamankan, itu kan salah satu counter alami di lane-nya ya untuk Cloud itu sendiri. Tapi masuk ke deretan hero band, di second phase-nya Martis yang langsung ditutup. Karena memang melihat belum ada sosok jungler nih untuk Sutsujin. Yap, Fredrin sudah di-ban phase yang pertama, berarti Akai ya kemungkinan bagi Sutsujin akan ditutup juga. Sehingga Sutsujin akan dipaksa untuk bermain assassin. Kira-kira assassin ya? Yang mungkin akan bisa diprioritaskan atau bahkan masih ada Baxia. Sebentar, tapi kalau Sutsujin ya, teoremanya dari EVOS apalagi yang di Icon ya, itu main Dairat Jungler loh. Direct jungler. Iya kan, sempat kan sama kamu loh di final tuh kemarin. Mau jauh banget lagi ke belakang Akai jelas. Iya. Oke, dan sepertinya sesuai dengan adanya ban ke arah Beatrix. Beatrix aja di respect aja ya. Di respect Karena aja. kalau memang nggak di ban ya bisa diambil nanti buat pilihan yang keempat. Iya, kayak mau disuruh ke Leslie apa gitu. Atau dia ban Leslie juga abis itu. Tapi banyak ya, karena kan mereka ada Kaja, Kadita, ini Melisa juga bagus go away-nya. Wah, di rote di ban. Ya. Sudah langsung dibaca. Panjang umur. Panjang umur. Panjang umur. Di road di ban juga. Iya, itu adalah salah satu power untuk menganalisa ya. Iya, karena di roadnya kan sekarang ya satunya bisa dipakai jadi jungler, Sutsujin, yang satunya juga bisa dipakai buat di Fluffy. Iya makanya, dan ini masih soalnya kelihatan jelas belum ada XP dan juga jungle-nya. Betul. Jadi masih menghindari adanya fleksibilitas tersebut. Tapi satu hero yang akan di-ban lagi apakah akan ada Leslie nih? Leslie kayaknya enggak sih. Karena ya marksman yang lain masih ada juga ya sebenarnya. Dan Leslie ini butuh waktu buat jadi. Atau mau ban hero dari Keyboy? Kufra? Chow? Chow? Juga bisa banget. Atau Grok? Atau dengan adanya yang kayak begini, Kaja oke defense Jasmine, mereka kan butuh damage pasti nih Om. Yep. Jangan sampai defense Jasmine sia-sia nih. Wah. Damage lagi kah yang memang harus mereka ambil? Yang jauh lebih ngeburst gitu loh. Wah, Oke, Kufranya diambil. Tapi sekarang dari EVOS mereka bisa main yang tanky juga. Seperti Baxia kalau mereka mau invade. ya. Untuk memenangkan retri ada Akai juga memang. Cuman sekarang belum ada damager yang bisa instant burst ke Uranus. Ini dia Uranus yang akan lepas lagi. Ya, karena di sini udah kebuka juga dari segi mid dan juga gold lane-nya. Yang biasanya Kaja itu kan barengnya sama Kari atau sama Lunox. Tapi butuh banget follow up nanti setiap dari inisiasi yang akan dilakukan oleh Funstrong itu sendiri. Apalagi di depannya nanti akan ada Kufra. Itu lumayan bikin dari Kaja itu sulit loh. Ketarik mungkin lagi buat single, kejeduk-jeduk ya kan. Agak susah tapi ternyata yang langsung dijawab adalah Baxia dan Arlot. Wow, Tabrak Baxia semua. Arlot. Menjadi sebuah hal yang baru lagi yang bisa kita lihat ya dari EVOS Legend ya. Yep. Mereka mengeluarkan hero-hero lagi walaupun untuk sebelumnya beberapa hero udah digunakan tapi posisi baru di MPL Indonesia. Ya, sepanjang sejarah MPL Indonesia baru EVOS Caleb yang menjadi satu-satunya tim official yang memiliki role drafter. Wah, jadi ini spesifik untuk ngedraft aja Ngedraft ya. aja. Spesifik Cukup ya. ngedraft. Iya. Role-nya jelas ya. Jelas nih role-nya nih. Gak bakal ganti-ganti tapi Wen. Untuk Wen sendiri berhadapan dengan hero tebal seperti ini, jujur butuh waktu. Butuh banget waktu pastinya. Dan apalagi di situ ada Baxia yang pastinya bisa nahan damage-nya juga, tapi itu adalah draft ban and pick juga yang kita tahu cewek dengan one-one-nya. Itu adalah salah satu hero power-nya juga. Salah satu one-one terbaik di muka bumi ya, selain Pulung mungkin. Wah, tidak mungkin. Tidak mungkin Tidak dong. mungkin saya. Tidak mungkin. Oke, dan itu adalah hero-hero yang sudah langsung diamankan oleh masing-masing tim. Entah Onyx, entah EVOS Legend. Siapa lagi akan mendapatkan poin pertama di game yang pertama di derby internasional kali ini. Derby internasional, oke baiklah, dan ini akan menjadi pembuktian juga ya untuk Onyx yang baru saja juga mengalami 2 kali kekalahan. Untuk kali ini bisa bounce back lagi kah? Dan EVOS Legends sekarang dengan deretan emblem yang sudah dibawakan pula. Wah, bahkan di sana udah ada Lethal Ignition tadi. Oke, kalau begitu sebelum match-nya berjalan kita mau tes Sonic dan juga Feb. Mana suaranya? Yes. Dan ini tadi deretan emblem yang sudah dibawa ya. Dengan adanya 2 Brave Smite. Wow. Kajanya Brave Smite.
Berarti Kaja dengan Brave Side di sini akan menjadi Kaja yang nge-build ke defense item dengan tambahan-tambahan HP nantinya yang bakal didapetin dari sana. Dan ada Lethal Ignition juga. Dan bedanya ya Sans tanpa Lethal Ignition ya, tapi dia memilih Impure Rage. Ya, dan biasanya kan Kaja ada pakai Pull Yourself Together, Betul. pakai Focusing Mark. Ini ternyata enggak ya, tapi dari peraduan di area Little Wonder berhasil untuk didapatkan oleh teman-teman dari Onyx walaupun tidak ada nyawa yang ditumbangkan. Mereka hanya adu pok saja dan Sans kembali dengan keberadaannya membuat dari Krite sekarang sulit untuk bergerak pastinya. Dan nampaknya di arah top lane ini udah mulai ada gangguan-gangguan yang terjadi. Oke. Dengan set talent emblem yang udah terlihat nih Om. Ya banyak Tenacity yang memang terpantau ya di sana. 4 Tenacity bahkan kecuali Kairi yang menggunakan Season Hunter karena dia pengen untuk farming juga. Laris manis nih Tenacity Om ya. Iya, Jelas. mau coba untuk main sustain juga, tapi selain adanya Season Hunter, dia buka ke arah Rapture juga ya, dia bakal memaksimalkan dari segi damage-nya. Dan sejauh ini Onyx masih coba untuk bermain hati-hati terlebih dahulu, belum ada agresivitas yang terjadi, walaupun bot lane-nya dibiarin aman-aman aja tanpa adanya babysit yang dilakukan oleh kedua belah roamer. Dan bahkan di sini kita bisa melihat Onyx udah mulai melakukan adanya crossing ke area jungle yang dimiliki oleh Sutujin. Yap, dan Kiboy pun harus balik lagi menuju landing yang dia milikin. Hop, itu dia. Dimana IMU sudah mendapatkan Divine Judgment. Dan aku juga pengen mention satu emblem yang dipakai oleh Sutujin. Apa itu? Dia membawakan Impure Rage, di mana biasanya ini adalah Concussive Blast. Jadi Impure Rage yang dibawakan ini akan menambahkan adaptive damage yang bisa diberikan oleh Baxia. Lumayan, 50 sampai sekitar 260-an ya Om ya. Yap. Oke, ada sebuah dash tadi yang dilakukan tapi Kairi, what? Oke, Kairi jalan langsung bagi dia tersebut dari Divine Judgment pula dan juga Kiboy. Beserta dengan satu turtle EVOS Legends memberikan kejutan di early game ini. Yap, pick off yang mahal terhadap Kairi yang tidak bisa untuk menyelamatkan turtle yang di kontes. Bahkan Purple Buff pun berhasil untuk diinvasi Onyx. Mereka cukup tertinggal di angka 1100 goldnya. Dengan pick up yang sangat-sangat mahal, kerugian berhasil untuk diciptakan dari EVOS Legends. Yap, dan itu sangat-sangat cepat sekali ya. Cepet banget. Di mana burst damage-nya dimulai dari Final Slash, Fluffy. Dan akhirnya di follow up juga dengan yang lain yang membuat Kairi tidak berkutik sama sekali. Tapi di bagian bawah ada sebuah pertempuran yang emang benar-benar terjadi di antara kedua hero ini, entah kapan selesainya. Ya entah kapan selesainya karena memang sama-sama sustain juga. Dan sudah terjadi pertemuan karena di sini Sutujin sudah ada satu level di atas dari Kairi. Sehingga Kairi pun harus mengurungkan niatnya kembali untuk bisa melakukan adu pom. Dan bahkan Boots sudah mulai terkena Final Slash. Tidak ada purple buff untuk Kairi dan Kairi dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Ya, dan seperti yang kita ketahui juga Onyx adalah tim yang kalah dari Baxia sewaktu itu. Ketika mereka berjumpa dengan RRQ, ya ini selalu diharas habis-habisan dan ini hampir mengulang mungkin memori yang kemarin terjadi. Nah itu, Baxia untuk main di early powernya juga enak banget. Dan bahkan di sini Kairi juga susah banget untuk dapetin farming karena udah bersih banget lihat. Bahkan dia sampai berbagi wave di arah top lane bareng dengan cewek. Waduh, Sutujin dapat informasi. Di tengah ada satu player, namun sekarang Tyron Raja. Tapi Bras juga free hit di area tersebut. Bransnya masih selamat di bagian belakang, tapi cewek mencoba untuk bisa maju ke bagian depan dengan crossbow yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Sutujin masih terlalu tebal. Ada pergerakan di mana tadi Kairi mulai maju ke bagian depan dengan satu pentamen execution, namun belum ada satu player yang hilang. Tapi Sutujin hilang kali ini. Ada satu player Kiboy. Akankah beberapa player dari EVOS Legends mencoba untuk mengejar? Tidak. Tidak, sabar semuanya. Oke, crossbow of tank yang mengudara tadi menuju ke arah Van Strong. Van Strongnya flicker, Van Strongnya mundur. Dan bahkan Sutujin yang berhasil untuk ditumbangkan walaupun ada gangguan yang terjadi. Tapi di flicker, Kairi berhasil tersolo pick off oleh Fluffy. Fluffy. Yap, sesuai dengan mungkin winning condition sendiri ya untuk EVOS di mana. Oke lah, Fluffy bakal bisa menangin match up lane dia karena dia bisa ninggalin lane dia. Terus mendapatkan advantage yang lain. Sekarang turtle-nya udah free banget harusnya. Yap. Free banget. Yap. Tidak ada point retribution. Kairinya ini ditekan habis-habisan sih. Dia nggak bisa farming, dia nggak bisa melakukan adanya kontes. Dan akhirnya Kiboy pun masih harus cari momentum dulu untuk ngasih space Kairi bisa farming. Dan untuk saat ini, EVOS Legends unggul di angka 1200. Banyak banget tadi momen-momen yang berhasil diciptakan. Solo pick off kenapa? Tapi lihat, Kairi! What? Ini hal yang jarang banget kita lihat dari Onyx. Yap, Untuk tidak mendapatkan rumput dan informasi Om. Ya sepertinya memang sangat-sangat sulit sekali ya. Apalagi
Kibo yang lagi menemani dulu nih untuk ceweknya biar bisa dapetin item. Karena mereka mau gak mau, mereka harus fokus. Mau membesarin yang mana dulu nih buat landingnya. Karena jungler lagi gak jalan, XP lagi head to head sama. Ya, dan ini dengan adanya 2 wah tapi Blazing Duet gimana? Waduh, Blazing Duet dikeluarin tapi ada pergerakan dari Kibo yang lebih memilih untuk pergi dari area tersebut. Dan ini mau aku bahas adalah 2 damager dari Onyx di saat dalam keadaan under. Ya, jadi harus memilih mau jadiin Kairi atau mau jadiin ceweknya. Iya, dan menurut gue ini pilihan yang tepat adalah untuk menunggu agar cewek jadi ya sebenarnya. Karena mereka memang butuh satu dan pilihannya kalau dari early game Lancelot sudah gak dapetin item dia, ya udah mau gak mau. Tunggu sampai mid to the late game. Ya, Assassin yang cukup off juga walaupun oke baru dapetin Hunter Strike di menit yang ke-6. Walaupun Boots sekarang sudah melakukan adanya sedikit zoning out tapi dengan tidak adanya penjagaan outer bottom turret dari Onyx berhasil untuk dihancurkan. Wow, dari item build-nya juga Furious Hammer ada dominant size ini untuk Fluffy ya. Dan masih ada Radiant Arrow bagi Uranus, jadi jelas ada perbedaan dari sisi pemberian damage. EVOS, damage mereka jauh lebih besar sekarang. Dan ini masih coba untuk cari lagi momentumnya. Cewek yang masih coba untuk menabung tapi ada flicker. Patrol! Divine Jasmine Rock Wave dikeluarkan. Tapi untuk kali ini walaupun crossbow, off-tank terbuka. One gak mau terbang karena itu Sujin tebel banget. Yap, itu cukup sulit ya, tapi ada 1v1 antara kedua belah XP laner. Yap, dan ini entah kapan selesainya. 2028 bisa jadi itu. Ntar Arlot dan juga tapi pada berbeda Brans menjadi satu korban di dalam tubuh dari Boss Legends. Yap, Brans ya berhasil untuk dihilangkan. Masih mencoba untuk mengambil objektif selanjutnya dari Onyx. Perlahan tapi Fluffy masuk. Oke, Sansia langsung dikembang panas oleh Sansia. Lejap di area tersebut. Oke. Fluffy bener-bener, dia ada di mana-mana, damage-nya dia juga besar, apalagi dengan item Furious Hammer yang tadi sudah dibeli oleh dia. Tapi satu yang kita lihat ya, Sutsujin yang tadinya mungkin unggul 2 level, ini sudah mulai bisa dibalap juga oleh Kairi. Kairi ada di level 9 yang sudah separuh lagi untuk menuju ke level 10. Waduh, sulit banget dia untuk bisa mendekat menuju ke arah dari Turtle karena obstacle yang harus dilewatin Kubra salah satunya. Yep. Tapi objektif sekarang masih menjadi milik dari Force Legends ya. Yeah. Turtle ditukar dengan outer turret. Tapi balik lagi dengan adanya Kairi yang dalam keadaan tertinggal. 3 kematian yang harus ditelan. Dari segi levelingnya, at least dia masih bisa menyamakan dan itu adalah sebuah hal yang baik. Iya. Dan juga ini sudah mulai ada spacing mungkin ya untuk tim Onyx meskipun mereka hanya dapetin 2 point kill. Tapi mereka dapat celah sedikit. Ini Fluffy juga nggak takut-takut ya, siapa aja yang masuk ke dalam area defensif dan tepat berada di dekatnya. Selalu langsung di dash aja. Dan selalu dapetin momentumnya juga tadi ada solo pick up terhadap Kairi. Dan dengan adanya rotasi cepat dari Fluffy, ini membuat dari Bootsnya juga akhirnya meninggalkan dari segi lane-nya. Iya. Dan Fluffy dia udah mulai ada di mana-mana ya, karena dia sudah pecahin turret bagian bottom tadi. Dan tinggal EVOS Legends seberapa berani mereka untuk crossing, masuk ke dalam jungle milik Onyx. Karena masuk ke jungle lawan juga ini bahaya sebenarnya. Ada Keyboy. Ada Keyboy. Dan ini tinggal ngelihat gimana Funstrong yang selalu bisa dapetin juga momentumnya. Tapi Waduh, sekarang mereka pinter banget Keyboy, dicari pergerakannya Keyboy, tapi sekarang Funstrong yang mencoba untuk bisa menarik lagi karena satu orang Blazing 2 dia masuk ke bagian dalam tersebut ceweknya. Cewek pula langsung lejam seketika, Keyboy mencoba untuk kabur itu, tapi Keyboy mengeluarkan flickernya. Boots tahan badan di bagian belakang untuk bisa memberikan efek slow pula ke arah beberapa player dari EVOS. yap, dan ini perbedaan dari segi gold lanernya ya. One butuh banget momentum. Di saat dia ditabrak dengan Blazing 2 dengan damage yang konstan. Dan itu gak sempat buka weakness point-nya. Akhirnya dia hanya merelakan nyawanya karena gak ada escape ability. Karena dia bawa Inspire. Yep. Dan juga untuk player gold-nya masih dipegang oleh Fluffy ternyata. Oke. Banyak makan objektif Fluffy-nya. Outer turret lagi, objektif lagi. Oke, kita bicara objektif, tapi lihat levelnya Kairi. Udah sama. Tadi bahkan lebih di atasnya Sutsujin. Ya, bisa disamakan ya dalam keadaan yang tertekan. Farming machine. Speed farming yang begitu baik tapi golden staff juga sudah selesai untuk Brans. Ada radiant armor untuk Sutsujin untuk kali ini. Tapi segi goldnya ini nggak terpaut jauh loh. 1900 aja tuh nggak bukan hal yang besar. Betul, apalagi ini udah masuk ke menit yang ke-10 ya. Jadi ya mungkin ada perbedaan 1 dengan 2 item saja. Sisanya tinggal bagaimana mereka set up nanti untuk tim fight-nya. Kairi yang harus sabar di belakang, jangan sampai ditabrak karena dari sisi badan mungkin power yang bisa menjaga diri di depan. Baxia jelas sangat-sangat unggul sekali. Melihat memang tim Onyx mereka nggak punya yang namanya true damage. Yep. Dan Little Wonder kali ini pun belum menjadi milik siapa-siapa. Namun ada pergerakan yang sudah dilakukan. Agak sedikit mundur pula beberapa pemain dari Onyx.
Namun Konsil dikeluarkan Sas, Divine Judgment menarik langsung ke arah dari Sun Sujin. Ada sebuah crossbow yang langsung dikeluarkan begitu saja, sedikit lagi yang tersisa. Sun Sujin pula sudah dilenyapkan begitu saja, tidak ada retribution di dalam tubuh dari EVOS Legends. Yap, dan ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk Onyx bisa men-secure terhadap Lord yang pertama karena Boots lagi-lagi men-zoning out player pada Evos Legends. Boy. Wow, Keyboy taruh di Tyrant Rage. Ada satu phantom execution pula yang langsung dikeluarkan, tapi mendalam kembali yang berhasil sampai di belakang. Bahkan dari ceweknya masih berhasil selamat, kehilangan 4 player. EVOS Legends dibalikin dan Immortal masih ada di dalam tubuh dari Panstrong. Sedikit lagi yang terisa, tapi Panstrong masih berhasil selamat dan sang bersama untuk bisa mengejar lightning bola dikeluarkan phantom execution. Sedikit lagi yang terisa. Hey, Kairi. Itu Kiboya nahan damage dari turret. Sehingga Kairinya bisa masuk, dia bisa menghindar dengan Retan Rose dan akhirnya tadi hampir hype out. EVOS Legends dengan adanya satu momen, Onyx bisa langsung nge-swing ke arah keunggulan yang bisa mereka manfaatkan dengan 1.800 bahkan menyentuh angka 2.000. Ya, dan bahkan mereka mendapatkan Lord juga tadi. Dan memang team fight yang diinisiasikan oleh Onyx ini benar-benar satu suara. Yang ditarik pertama kali adalah Sutsujin, hero tebal. Yang mungkin kalau 4 pemain atau 5 pemain yang lain tidak fokus ke sana, wah ini sangat berbahaya. Tapi Onyx mereka kompak, mereka satu suara, mereka dapetin Sutsujin. Dan mereka bisa menangin tim fight besar tadi. Gak ada powernya, maksa juga dan EVOS Legends terpancing untuk mengganggu ke area Lord tersebut. Walaupun ini masih Lord yang pertama, tapi kita bisa melihat gimana Onyx memanfaatkan Lord pertama tersebut dengan runtuhnya inner turret milik dari EVOS Legends. Satu momen sekejap langsung ngebalik. Ya, yang tadinya unggul ya, Sutsujin dengan powernya dia dari early gamenya, Fluffy mungkin bisa dapetin begitu banyak point kill atau mungkin dengan assist dia. Tapi sayangnya sekarang semua sudah berlalu. Dan Onyx mereka sedang memegang jalannya permainan di menit-menit krusial ini, di menit mid game kita, di menit yang ke-12. Dari gold swingnya juga terlihat bahwa ada perbedaan di gold bersama dengan junglernya. Jungler yang tadi ditindas di early game, sekarang sudah mulai berbalik arah. Dan ya semuanya jelas ini dimulai dari inisiasi yang dilakukan oleh Stans. Ya, item keempat dari cewek juga udah langsung respect ke arah Wind of Nature, Wind of Nature, ya. Di ya. saat dia ditabrak nantinya akan bisa ada satu defensif tambahan lagi. Dan sekarang Onyx yang sudah berbalik unggul. EVOS Legends dipaksa untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Selagi menunggu nantinya Lord Inhenge akan segera muncul. Tapi setidaknya Sutsujin masih mencari level. Sutsujin ditabrak pula. Ada beberapa Cyclone Eye langsung dikeluarkan. Tapi Sutsujin masih berhasil sama Final Slash yang membuat Burce langsung masuk ke bagian belakang sedikit lagi bisa. Tapi Burce berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Brance mencoba untuk bisa mengantarkan damage dengan satu blazing ray udah dikeluarkan. Tapi lihat efek airborne yang masuk dalam tubuh dari Keyboy. Tapi Sutsujin langsung berhasil jauh dari tersebut. Double kill. 2 untuk 2. 2 tukar 2. Tapi dari EVOS Legends mereka kehilangan kembali sosok jungler mereka. Dan itu yang sudah bisa dimanfaatkan di mana invasi jungle pun sudah mulai dibalaskan oleh Onyx. Ini, wow, oke. Dapat. Wow. Purple buff-nya masih bisa diambil oleh Cryde. Oke, tapi ya cewek sih menurutku ini dia adalah pemain yang berbahaya tadi. Karena sangat sulit untuk bisa menangkap cewek. Iya. Secara positioning kita tahu dia selalu ada di belakang juga. Dan damage-nya dia yang sekarang apalagi dengan Malefic Roar yang sudah dimiliki. Onyx mereka sudah bisa menembus pertahanan dari EVOS Legends. Yap, dan akhirnya menjadi free lord untuk Onyx. Lord yang enhance dan sekarang EVOS Legends sudah siap siaga kembali dengan adanya kelima player yang sudah spawn. Tapi Lord pun langsung spawn seketika di arah mid. Dan ini tinggal dikawal aja walaupun damage kita bisa lihat gimana Fluffy yang sangat-sangat aktif. Dia memberikan pokingan, dia memberikan inisiasi. Tapi apakah itu cukup untuk EVOS Legends bisa mendefense adanya dobrakan dari Lord Enhance ini? Yap, dari sisi kill point juga kita sekarang udah mulai disamakan lah oleh EVOS. Jadi kalau kita bicara sama tinggal siapa yang akan melakukan inisiasi jauh lebih bagus. Karena dari sisi EVOS Legends mereka punya Divine Judgment. Jadi dia Bestar tapi mendadak satu orang. Langsung saja Fluffy Final Slash-nya dikeluarkan. Sutsujin menggila dengan sangat cepat. Tapi cewek kehilangan begitu banyak HP pula. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Onyx kehilangan HP cukup banyak hingga membuat mereka agak sedikit menahan terlebih dahulu. Yap, oke. Dari Van Strong dia punya Divine Judgment, efek suppress yang tidak akan bisa diimun. Tapi Wah, dia single Keyboy-nya target. coba lihat. Keyboy setup-nya ada di bagian dalam.
Kiboy, Titan Revenge mencoba untuk mendorong dan juga menghalau pergerakan dari Brans yang ingin maju ke bagian depan. Fluffy ada di sisi yang berbeda, Tonros yang gak Wah, kena flicker. karena siapapun. Ada satu flicker tapi belum sempat untuk bisa mendapatkan lagi Tara Kairi. Tapi Kiboy langsung ditarik ke bagian dalam, Immortal udah mulai pecah. Ada Blazing Duel langsung dikeluarkan, Base-nya? Brans sedikit lagi yang tersisa. Tapi Brans langsung dicomot saja oleh Kairi, tapi base-nya terbuka dengan begitu bebas. Dan Onyx memenangkan game yang pertama. Unik! Satu momentum dengan terpigo versus Sujin mengembalikan keadaan dengan begitu cepat. Dan akhirnya membuat power pick off dari Van Strong pun masih belum bisa berjalan dengan baik karena dia single target. Dan Kiboy, dia punya target yang area. Bisa kena ke berbagai macam player di sana. Yap, dan marksman mereka yang baru bermain tadi cewek. Ya, Itu luar biasa banget ya. Kalau kita melihat dari cewek positioning dia, bagaimana cara dia untuk merespon dan bahkan kembali lagi ke teamfight ketika HP dia udah cukup rendah tadi. Membuat Onyx bisa memenangkan teamfight jangka panjang tadi juga. Dan yes, beberapa match yang sudah kita lewati memang bergantung dari satu momen dan lagi terlihat tadi. Satu momen